Jadi kalau yang mendukung itu banyak deklarasi sana, deklarasi sini, ya minta mundur juga sah saja dalam demokrasi Indonesia. Asal tidak makar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber berita yang ngeri-ngeri sedap. Mbak Mega atau Bu Mega marah ya. Ini sebagaimana dilansir oleh ADN Times ya. Megawati ngamuk, Jokowi diminta mundur dan disebut-sebut komunis. Wah, ngeri-ngeri sedap ini ya. Kita bacakan ya, nanti kita komentari. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan PDIP Megawati Soekarno Putri meradang soal tudingan banyak pihak akhir-akhir ini yang kerap menyebut dirinya dan Presiden Jokowi Widodo sebagai komunis. Padahal menurut Megawati, Pancasila merupakan dasar pijakan dirinya dalam berpolitik yang selalu dituangkan dalam setiap agenda dan pengambilan keputusan partainya. Mudah-mudahan Pancasila yang 18 Agustus ya, bukan Pancasila yang 1 Juni ya. 1. Megawati sebut orang yang menuduh dirinya komunis tidak punya nalar. Tak hanya Megawati, bahkan Presiden Joko Widodo kerap dituduh sebagai penganut paham komunis. Saya dan Pak Jokowi dibilang komunis, di mana nalarnya? Kata politikus yang akrab disapa Mega saat membuka sekolah calon kepala daerah PDIP gelombang 2 secara daring Rabu 26 Agustus 2020. 2. Megawati tegaskan PDIP merupakan partai nasionalis yang lahir dari pemikiran Bung Karno. Megawati menegaskan PDIP merupakan partai nasionalis yang inspirasinya lahir dari pemikiran sang proklamator Bung Karno. Oleh sebab itu, ia mengaku heran dengan banyaknya tuduhan yang tak mendasar kepada dirinya sebagai komunis. Orang boleh saja tak senang, malah Bung Karno pernah sementara waktu dibilang komunis. Saya anaknya dibilang komunis, saya kalem saja ujarnya. Ini kalem, tapi dibilang ngamuk. Nggak jelas ini. Ya memang, sobat era sekalian, kalau dalam poin ini begini. Bung Karno itu adalah seorang nasionalis. Dia ingin mengintegrasikan semua potensi kekuatan. Dan pada tahun 26, dia menulis soal nasasos, nasionalis, agama, dan sosialisme. Karena dia melihat ada kelompok-kelompok di masyarakat yang punya potensi untuk menjadi kelompok revolusioner dalam pengertian memerdekakan Indonesia. Ada golongan nasionalis, ada golongan agama, dan ada golongan sosialis. Ya. Sosialis itu ketika Orde Lama, Bung Karno memimpin Orde Lama, bermimpi menjadi KOM, jadi Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Ya. Jadi itu ijtihad Bung Karno dalam memadukan semua unsur yang ada pada waktu itu sampai kemudian munculnya pemerintahan Orde Baru yang didahului oleh pemberontakan PKI pada tanggal 30 September. Konstelasi politik berupa KOM-nya hilang, tetapi kemudian sisa-sisa KOM ini tentu akhirnya ya harus mencari naungan baru. Jadi naungan baru itu tentu partai yang garis ideologinya lebih dekat. Jadi kalau kita pakai spektrum kanan kiri, ya kanan itu kelompok agama Islam, kiri itu adalah kelompok sosialis komunis ya, dan kelompok nasionalis juga di spektrum kiri, maka tidak heran begitu kelompok KOM-nya hilang, ya mereka ini pasti berimigrasi ya, bermigrasi ke tempat-tempat yang barangkali secara ideologis tidak terlalu jauh, lebih dekat. Jadi jangan heran kemudian banyak tuduhan-tuduhan seperti itu karena adalah sesuatu yang tak terhindarkan ketika satu kelompok ini bubar dan kemudian dia mencari naungan baru. Tapi oke ya. 3. Megawati minta permasalahan ideologi tidak lagi diperdebatkan. Ya syukurlah. Kalau PDIP juga mengakui bahwa Pancasila itu pada tanggal 18 Agustus. Memang Bung Karno memegang jasa yang besar mulai dari 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus ya. Tetapi sekali lagi kesepakatan bangsa ini adalah Pancasila itu 18 Agustus.
Presiden kelima RI itu mengatakan, harusnya permasalahan ideologi sudah tak perlu lagi diperdebatkan di negeri ini. Sebab ideologi Pancasila sudah final dan menjadi dasar negara. Ya, yang memperdebatkan siapa? Justru kalau PDIP dan Megawati masih menganggap Pancasila itu adalah 1 Juni, maka itu Pancasilanya bermasalah, berbeda dengan Pancasila yang 18 Agustus. Karena itulah peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni itu tidak justified. Ya memang ada kesejarahannya, tapi kita harus tahu di mana resminya Pancasila itu diadopsi sebagai dasar negara di pembukaan Undang-Undang Dasar, dan itu diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Tidak ada yang bisa membantah itu. Tapi kadang-kadang ya susah, sejarah dibelokkan karena favoritisme tertentu. Padahal mengatakan Pancasila 18 Agustus itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan mengkerdilkan peran Bung Karno. Bung Karno tetap memiliki saham terbesar. Bahkan saya katakan mungkin lebih dari 50% dibandingkan tokoh-tokoh lainnya. Tetapi tidak boleh juga menafikan peran tokoh lainnya. Bahkan Megawati mengungkapkan saat dirinya menjadi anggota DPR hingga presiden, telah melewati uji screening yang dilakukan TNI saat mendaftar menjadi anggota legislatif dan eksekutif tersebut. Ya, zaman Orde Baru ya. Jadi entengnya yang screening saya itu dong yang PKI, kalau saya PKI. Karena dia yang meloloskan, bukan saya minta, kata Mega. Ketus. Luar biasa ya. Tapi logikanya nggak benar juga, sama-sama PKI jadi. Megawati dan Jokowi punya tanda pangkat khusus dari negara sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagai Presiden RI kelima, Megawati memiliki tanda pangkat khusus dari negara sama seperti yang dimiliki Presiden Jokowi. Jadi ngomong itu hati-hati, mulut itu pikiran Anda. Bayangkan, Pak Jokowi dipaksa harus mundur. Loh, saya sampai mikir siapa yang milih dia. Terus ada orang bilang suruh mundur. Padahal mekanismenya sangat jelas. Presiden itu dipilih oleh rakyat, tutur Megawati. Ya soal menyuruh presiden mundur, saya kira nggak ada masalah juga ya. Maksudnya begini, kita harus tahu bahwa yang namanya aspirasi itu ya bisa berkembang. Pak Harto kan dipilih juga secara demokratis. Entah ya, kalau kita dibilang secara demokratis, paling tidak dipilih secara sah dalam sidang umum MPR tahun 1998, bulan Maret. Tapi bulan Mei, desakan untuk dia mundur itu besar sekali, dan akhirnya Pak Harto untuk menjaga kohesivitas, artinya jangan sampai negara ini pecah berdarah, kemudian ya memilih untuk mundur. Hal yang sama terjadi juga dengan Gus Dur pada tahun 2001. Gus Dur akhirnya mengalah, padahal NU sudah dikerahkan dari daerah-daerah untuk mengepung Jakarta. Tapi kalau itu diteruskan akan terjadi pertumpahan darah. Nah, saya tidak mengatakan bahwa hal yang sama bakal terjadi lagi dan mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi maksudnya aspirasi yang meminta mundur sama sahnya dengan aspirasi yang mendukung. Jadi kalau yang mendukung itu banyak deklarasi sana, deklarasi sini, yang minta mundur juga sah saja dalam demokrasi Indonesia. Ya, asal tidak makar. Jadi kalau minta mundur ya tetap saja jalannya ke DPR. Ya, DPR mengajukan impeachment kalau jalurnya impeachment. Tapi kalau jalurnya langsung ke kekuasaannya silahkan, karena mundur itu adalah hak subjektif. Jadi sebenarnya ada 3 mekanisme ya konstitusional yang bisa dipakai dalam melakukan perubahan kekuasaan ini. Pertama melalui pemilu, itu pasal 22E dan itu 2024. Kedua melalui impeachment pasal 7A dan 7B. Kemudian pasal 9 kalau tidak salah ya. Saya lihat dulu pasal 9 yaitu pengundurdirian presiden ya. Jadi kalau presiden mundur, dia digantikan oleh wakil presiden ya. Jadi ada pasal konstitusinya. Jadi kalau orang minta mundur ya nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah memaksa ya. Nah ya sini. Jika pasal 8, pasal 9 itu mengenai pengambilan sumpah. Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Ya. Jadi mundur itu adalah salah satu mekanisme berhenti ya. Jadi berhenti itu subjektif, diberhentikan itu adalah konstelasi politik dan hukum di DPR, MK, dan kemudian terakhir MPR. Ya tentu kita menginginkan negara kita baik-baik saja. Tapi kan tidak ada yang tahu bagaimana perkembangan
sebulan, 2 bulan, setahun ke depan. Karena pertama, krisis ekonomi sudah membayang, pandemi tidak tahu bagaimana penyelesaiannya, lalu banyak juga ketidakpuasan masyarakat terhadap dalam hal pemerintah menata ini semua, ya. Masih banyak free riders di dalam kekuasaan, mungkin masih banyak juga menteri yang tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya, karena dari awal memang ada kesannya bagi-bagi jabatan dan lain sebagainya, sehingga semua fenomena itu memunculkan pemikiran di diri 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 1 kelompok, 2 kelompok, 4 kelompok, 5 kelompok, dan seterusnya, meminta Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri. Sah-sah saja. Yang tidak boleh itu di dalam negara berdemokrasi itu adalah memaksakan kehendak dengan cara melanggar hukum. Itu tidak boleh. Apalagi sampai mengangkat senjata, melakukan makar dan lain sebagainya. Tapi kalau sekedar opini, wacana is okay. Karena itu sah-sah saja, tapi yang paling penting adalah mudah-mudahan semuanya baik dan tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, diuber, dicecar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.